Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat Aisyah yang insyaallah dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat sehat, sehingga dengan kesehatan kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, yakni dinul Islam. Baik sahabat Aisyah dimanapun berada yang kami cintai, yang kami sayangi, pada kesempatan kali ini kami mencoba untuk sharing atau berbagi ilmu tentang kesehatan dan gizi. Kali ini kita akan membahas tentang balita stunting. Jadi istilah stunting ini saya kira sudah tidak asing lagi, kita sering mendengarnya di berbagai media. Jadi stunting sebetulnya balita yang apa? Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada balita, di mana balita ini kekurangan gizi kronis. Ya, terutama di 1000 hari pertama kehidupan balita yang ditandai adanya tinggi badan atau panjang badan yang tidak sesuai dengan standar atau di bawah standar. Nah, jadi ciri-ciri balita stunting ini dilihat dari tinggi badan menurut umurnya. Apabila tinggi badannya itu di bawah standar, jadi balita ini termasuk pendek atau sangat pendek, maka dia termasuk dalam stunting. Jadi kita tahu jumlah stunting, anak stunting di Indonesia ini adalah tertinggi di Asia Tenggara. Nah, oleh karena itu pencegahan atau penurunan stunting ini adalah merupakan program nasional yang harus kita galakkan di negara kita di Indonesia ini. Untuk penyebab daripada stunting ini adalah dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok. Yang pertama adalah kekurangan gizi, yaitu yang pertama tidak mampu menyediakan bahan makanan. Kemudian selain itu ada pola konsumsi yang salah dan juga ada pola asuh yang salah. Kemudian kelompok yang kedua adalah penyakit, di mana di sini seperti air minum yang tidak aman dikonsumsi, kemudian sanitasi yang tidak layak dan tidak mendapatkan layanan kesehatan secara memadai. Itu adalah penyebab dari timbulnya balita stunting. Nah, sekarang kita bicara tentang akibat stunting. Nah, kalau kita temukan anak-anak ini stunting, apa akibatnya nanti? Nah, akibat ini ada 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, otomatis balita ini akan mengalami gangguan perkembangan, terutama fisiknya. Jadi balita stunting ini akan lebih pendek dibanding dengan teman-temannya yang seusianya. Kemudian ada gangguan perkembangan otak, gangguan perkembangan motorik juga akan terganggu. Itu adalah akibat stunting jangka pendek. Adapun yang jangka panjang adalah tingkat kecerdasannya rendah, kemudian anak yang stunting prestasi belajarnya juga kurang maksimal atau kurang baik. Kemudian yang nanti SDM-nya ini akan prestasi kerjanya juga akan kurang produktif. Dia akan kalah bersaing dalam mencari pekerjaan. Kemudian yang jangka panjangnya akibatnya lagi adalah anak yang stunting ini nantinya ini akan cenderung gemuk di usia tua, sehingga dia akan gampang untuk menderita penyakit degeneratif seperti hipertensi, jantung, diabetes, dan lain sebagainya. Baik, sahabat Aisyah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kemudian untuk bagaimana cara pencegahan stunting? Nah, adapun intervensi untuk stunting ini ada 2 kelompok. Yang pertama adalah intervensi secara spesifik. Spesifik ini adalah intervensi secara langsung, yaitu
Yang pertama untuk mengatasi penyebab langsung yaitu kurang gizi dan penyakit. Kemudian lebih banyak dikerjakan oleh bidang kesehatan. Intervensi secara spesifik ini nih. Kemudian yang ketiga adalah sebagai intervensi jangka pendek. Kemudian yang intervensi yang kedua adalah intervensi sensitif. Ini adalah intervensi jangka panjang. Nah, biasanya intervensi sensitif ini dilakukan di luar sektor kesehatan, yaitu seperti untuk mengatasi penyebab tidak langsung supaya kecukupan pangan dan tidak terjadi infeksi. Dilakukan semua pihak di luar bidang kesehatan seperti tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya. Kemudian sebagai intervensi jangka panjang. Jadi kemudian untuk kita lebih bagaimana mengatasi balita stunting. Untuk balita stunting ini yang pertama adalah pemberian ASI eksklusif. Jadi balita stunting ini agar supaya anak-anak kita tidak stunting. Jadi mulai dari bayi harus diberikan dengan ASI eksklusif. Kita tahu diusahakan ASI eksklusif itu apa. Jadi ASI eksklusif itu adalah makanan bayi 0 sampai 6 bulan hanya diberi makan ASI saja, air susu ibu saja. Kita tahu makanan paling baik untuk bayi adalah ASI. Di ASI ini ada zat namanya kolostrum yang dia tidak terdapat di susu formula manapun, sekalipun susu formula itu yang sangat mahal tidak ada. Jadi hanya ada di ASI saja. Oleh karena itu ASI sangatlah penting untuk kesehatan bayi. Kemudian yang kedua, setelah bayi itu berusia 6 bulan, ASI tidak bisa mengcover kebutuhan zat gizinya. Oleh karena itu butuh makanan pendamping ASI yang adekuat, yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Nah, jadi harus diberi makanan pendamping ASI. Nah, selain makanan pendamping ASI harus diteruskan sampai usia 2 tahun. Itu adalah pencegahan untuk balita stunting. Untuk remaja putri, ini juga ada pencegahannya agar supaya nanti dia tidak melahirkan bayi-bayi yang stunting, yaitu kita memberikan tablet tambah darah pada remaja putri, terutama yang anemia, agar supaya nantinya bayi-bayi yang dilahirkan adalah balita yang sehat, karena ibu yang sehat akan melahirkan bayi yang sehat juga. Kemudian untuk ibu hamil, pencegahan pada ibu hamil, dia harus mendapatkan antenatal care terpadu di puskesmas. Nah, jadi untuk ibu hamil juga harus mendapatkan tablet tambah darah, terutama ibu hamil yang anemia. Jadi itu tadi berapa poin yang harus diperhatikan agar supaya nantinya balita-balita yang dilahirkan itu adalah balita yang sehat, tidak balita yang stunting. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.